Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arga Setiawan dengan NPM 251705105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang saya buat tentang kuis 2 yaitu sistem perangkat input atau output. Nah, di sini terdiri dari 3 soal dan yang pertama soalnya ialah perangkat input atau output punya kecepatan transfer data atau data rate yang beda-beda banget antara satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan perbandingan di buku halaman 73, perangkat mana di bawah ini yang kecepatan transfer datanya paling lambat. Nah, di sini ada 4 opsi. Yang pertama ada grafik display, yang kedua ada keyboard, ketiga ada hard disk, dan yang terakhir ada scanner. Sebelumnya, soal ini saya ambil dari buku Computer Organization and Architecture Designing for Performance 10 Edition Global Edition, Chapter 3, pada A Top Level View of Computer Function and Interconnection pada halaman 73, nomor 1. Nah, langsung saja kita ke bukunya. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa kecepatan data rate pada setiap komponen. Yang paling cepat itu adalah Ethernet modern dengan max speed sekitar 10^11 bps. Terus ada graphic display menduduki posisi kedua, terus ada WiFi modern dengan max speed sekitar segini, hampir menyentuh 10^10. Lalu ada hard disk, ada optical disk, laser printer, scanner, mouse, dan terakhir keyboard. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah eh, perangkat apa yang data rate-nya paling rendah atau paling lambat. Di sini sudah terlihat jelas bahwa keyboard merupakan eh, komponen perangkat yang memiliki data rate-nya paling lambat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang eh, benar ialah keyboard karena ia mempunyai kecepatan transfer data yang paling lambat. Lalu nomor 2 ada waktu prosesor. CPU berkomunikasi dengan perangkat input atau output eksternal seperti printer. Nah, kenapa sih sangat dibutuhkan mekanisme interupsi? Jadi, kenapa sangat dibutuhkan gitu mekanisme interrupts pada CPU ini? Soal ini saya ambil pada halaman 113 hingga 115. Nah, ada di sekitar sini 113 hingga 115. Nah, lanjut soal. Di sini ada beberapa opsi jawaban. Yang pertama ialah untuk memotong jalur listrik perangkat input output agar tidak kepanasan saat dipakai. Lalu ada karena printer butuh akses langsung ke charge L1 di dalam CPU untuk mencetak. Yang ketiga ada supaya prosesor tidak membuang banyak waktu cuma buat menunggu perangkat input atau output yang kerjanya jauh lebih lambat selesai beroperasi. Yang terakhir ada untuk menghentikan semua program secara permanen supaya printer bisa bekerja sendiri. Nah, jadi apa sih yang dibutuhkan oleh jadi apa? Jadi kenapa mekanisme interupsi ini sangat dibutuhkan oleh CPU saat berkomunikasi dengan perangkat input output eksternal seperti printer. Nah, berdasarkan pada buku di sini yang sudah saya baca bahwa tingkat kecepatan input output ini sangatlah bervariasi. Keyboard memiliki eh, kecepatan kerja CPU jauh melebihi kecepatan perangkat input output mekanis seperti printer. Nah, jadi tanpa interupsi, CPU harus membuang siklus kerjanya hanya untuk diam menunggu printer selesai mencetak idle. Nah, jadi dengan interupsi ini, CPU dapat melanjutkan tugas atau program lain terlebih dahulu jika melanjutkan jika printer sudah siap atau selesai, barulah printer tersebut mengirimkan sinyal interupsi seperti yang ada di sini. Sinyal interupsi
untuk memanggil CPU. Nah, kenapa? Jadi, jawabannya ialah yang C. Kenapa yang lain salah? A. A itu salah karena memutus aluran listrik berarti mematikan perangkat, bukan melakukan interupsi komunikasi antar data. Kenapa yang B salah? Karena mekanisme interupsi sifatnya hanya menunda program secara sementara atau suspend, bukan menghentikannya secara permanen. Nah, yang D kenapa salah? Karena perangkat luar seperti printer tidak membutuhkan akses ke dalam cache L1. Cache L1 adalah memori ultra cepat yang murni digunakan untuk instruksi internal proses tingkat tinggi. Seperti ini. Oke. Eh, Lalu ada nomor 3, yaitu soalnya terdapat operasi di mana terkadang ada sebuah skenario di mana modul input output, misalnya controller disk, diberikan wewenang khusus buat bertukar data langsung dengan memori utama. Jadi transfer data ini tidak perlu lagi numpang lewat dan membebani prosesor utama terus-terusan. Nah, operasi jalur cepat ini dikenal dengan istilah apa? Sebelumnya, saya mencari soal ini pada halaman 112. Jawaban yang pertama, ada interrupt handler. Opsi yang kedua, ada programmer input or output. Opsi ketiga ada cache coherence. Dan opsi keempat ada direct memory. Nah, seperti yang dijelaskan pada soal operasi jalur cepat ini seperti apa, kita lanjut dulu ke halaman 122. Nah, nah, di sini sudah dijelaskan bahwa eh, DMA atau Direct Memory Access adalah teknologi di mana prosesor memberikan otoritas atau akses langsung kepada modul input-output ke dalam memori utama. Dengan demikian, input-output dapat memindahkan tumpukan datanya sendiri secara mandiri tanpa harus melalui prosesor, sehingga prosesor terbebas dari tugas pemindahan data yang repetitif dan bisa berfokus pada komputasi utama. Jadi, jawaban yang benar ialah Direct Memory Access atau DMA. Kenapa? Jawaban yang B salah? Kenapa jawaban yang A salah? Kenapa kenapa opsi yang ini salah, interrupt handler salah? Kenapa jawaban yang lain juga salah? Karena interrupt handler ini merujuk pada blok kode perangkat lunak sistem operasi yang bertugas merespon interupsi, bukan merujuk pada mekanisme transfer datanya. Lalu, programmer IO, input-output, itu adalah metode tradisional di mana CPU justru harus turun tangan langsung mengontrol setiap bit pertukaran data input-output. Kebalikan dari DMA ini. Dan cache coherence itu adalah aturan sinkronisasi agar data yang sama di berbagai memori cache tidak saling bertentangan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan operasi transfer input output. Nah, cukup. Itu dia pembahasan kuis mengenai sistem input output. Mengapa pilihan yang lain salah? Akan sangat membantu memperkuat konsep dasar arsitektur komputer kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih.